baik oleh Aisyah sehingga akhirnya Rasulullah marah. Ya, yang membuat akhirnya memberikan nasihat kepada Aisyah. Ya, emang wanita yang paling aku cintai adalah Khadijah. Karena kenapa? Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Nah, misalkan gue poligami nih, gue punya 4 istri. Mau diaminkan atau enggak? Melihat dulu dia guys. Melirik dulu guys. Melirik dulu guys ya guys. Nan, fitnah Dajjal kan fitnah terbesar nih. Nah, gue pernah dapat analogi. Kalau emang kita udah tahu Dajjal, kita bakal kabur aja. Maksudnya bukan kabur, gue berani nantangin. Tapi gue dapat analogi, sama cewek aja bisa runtuh ya. Ini juga fitnah, bener gak? Iya, insyaallah. Oh, jadi bukan Dajjal, kita sama cewek aja bisa runtuh apalagi pada Dajjal gitu. Dajjal udah tahu ciri-cirinya nih. Ini jangan jauh-jauh, sama perempuan aja bisa kena fitnah. Buset. Iya. Ini yang gue pikirin. Tapi orang-orang soleh mah enggak kali. Oh, jangan dikira. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang ulama, dia terkenal dengan hafalan Qur'annya, terkenal dengan keilmuannya. Pernah suatu ketika ulama tersebut melihat seorang wanita, yang wanita tersebut bukan dari agama Islam, ya. Dia tidak memakai kerudung, tidak memakai hijab dan segala macamnya. Kemudian justru ulama tersebut terfitnah dengan wanita tersebut dan akhirnya seorang ulama tersebut akhirnya wal'iyadzubillah keluar dari agama Islam dan ingin menikahi wanita tersebut. Berat. Ulama. Ya, seorang ulama Segitu. Ulama bos. bisa terfitnah karena dahsyatnya fitnah wanita ini luar biasa. Dan akhirnya wanita tersebut ingin dinikahkan oleh seorang ulama tadi, dan dengan syarat ulama tersebut harus keluar dari agama Islam. Dan akhirnya disepakati, dan wal'iyadzubillah ulama tersebut akhirnya murtad. Tapi lambat laun karena ulama tersebut memiliki banyak murid-muridnya akhirnya memberikan nasihat-nasihat. Engkau seorang ulama, engkau seorang hafal Quran, tentang memiliki banyak ilmu. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Nah, akhirnya dengan terus dinasihati dan akhirnya alhamdulillah ulama tersebut kembali lagi kepada Islam dan dia mempelajari lagi ilmu-ilmu yang sudah banyak ditinggalkan. Dia mempelajari ilmu lagi, memperdalam ilmu-ilmunya. Diceraiin tuh. Dan iya sebelumnya diceraikan. Istilahnya di istri tersebut diceraikan. Dan subhanallah, setelah beberapa tahun kemudian akhirnya datang seorang wanita sudah memakai hijab, sudah dengan pakaian yang rapi, berkenalan dengan syekh tersebut, dengan ulama tersebut. Ternyata wanita tersebut yang dulu pernah diceraikan. Oh, mantan istrinya. Ya, itu ulamanya kan pas zaman Nabi apa? Bukan masih setelah kehidupan Nabi SAW. Disebutkan ini pernah terjadi kalau tidak salah di negara Saudi Arabia. Dan cerita ini benar dikisahkan oleh para masyayikh ya, ulama-ulama Saudi pernah menceritakan hal demikian karena begitu dahsyatnya fitnah wanita sampai seorang ulama saja bisa terfitnah dengan perempuan tentang wanita. Nah, dahsyatnya luar biasa nih wanita ini. Gimana zaman sekarang ya? Mungkin pas zaman ulama dulu tuh kayaknya bajunya tuh nggak se ekstrim sekarang ya. Ya, mungkin sekarang kan kalau misalkan jalan sendiri crop top. Mungkin kalau tempat gym. Gue ada pertanyaan tapi ini bingung juga sih. Kalau gini ya, mungkin ya boleh dijawab boleh enggak juga sih ya. Kalau perempuan pakai pakaian seksi gitu, kan kita ngelihat dosa. Tapi dia yang makainya dosa nggak? Udah jelas dosa dong. Jelas, tapi kan dia pengen dilihat. Dosanya ke dia apa ke kita? Dialah. Benar. Dia pengen dilihat. Dia pengen dilihat ya. Dosanya ke dia apa ke kita? Kalau kita misalkan seorang wanita tersebut memakai pakaian yang seksi kita berdosa
ketika kita berusaha misalkan menundukkan pandangan tapi dia ya karena ada di depan kita apa sehingga kita akhirnya misalkan terfitnah, jadi akhirnya ngelihat ya, maka perempuan tersebut dosa karena menimbulkan kita akhirnya menjadi lihat wanita Kalau kita tersebut. nunduk yang gini, Nggak, yang gue bingung kenapa cewek pengen dilihat sama cowok keadaan seksi. Ngerti gak maksudnya? nggak paham. Kita nggak Kenapa pernah ya? keluar pakai celana dalam. Maksudnya kenapa ya, Nan? Cewek tuh pengen dilihat sempurna, pengen dilihat cantik, pengen dilihat seksi. Ya Allah alam Apa kalau kodrat, apa emang Iya. perempuan mah begitu, apa gimana? Pada ya, di ayat Al-Quran gitu. ya. Tapi emang ya wanita ya pasti dia kalau dia mungkin belum menikah ya, dia pasti pengen menjadi Sorotan. sorotan, jadi tontonan Kembang apa? orang-orang Kembang ya. kampung apa? Bang Desa. Kembang desa. Ya karena mungkin karena laki-laki ngelihat dia itu menjadi suatu kebanggaan buat perempuan tersebut ya. Ya ini suatu hal yang tidak baik ya. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah, dia mempercantik dirinya hanya untuk suami, nah ini baru jalan yang benar. Tapi kalau dia mempercantik dirinya untuk halayak, maka Nan, ini menjadi sebuah mempercantik diri buat suami kan boleh. Iya. Dengan cara operasi boleh gak? Operasi hidung, operasi Ah iya, sulam alis kayak Benar. sebelah gedem boleh sulam gak? alis apa itu? Boleh nggak? Baik, di dalam surat Sulam alis ya? dalam surat At-Tin Allah Azza wa Jalla berfirman wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Dan ini manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang sangat indah, dengan bentuk yang sangat sempurna. Allah memberikan kedua bola mata, hidung, mulut dan dengan sangat-sangat sempurna. Kemudian jika ada misalkan wanita yang pengen lebih sempurna lagi sehingga dia misalkan operasi hidungnya, operasi dagunya, giginya. Kata Nabi SAW bahwasanya Allah melaknat seorang wanita yang merubah bentuk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di sini Ya. konteksnya wanita. Wanita. Nabi di sini Nabi SAW menyebutkannya seorang wanita yang merubah khalqullah, yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya karena kebanyakan itu yang merubah ciptaan Allah adalah para wanita. Emang kalau Bahkan itu tuntutanan dari suaminya karena suaminya kamu kurang deh ininya. ya berarti kan ini ya ini kan apa Cakep gitu. Ketok magic. berarti ini menentang syariat Allah Azza Oh, wa kalaupun Jalla. suami yang minta nggak boleh. Ya maka itu Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau misalnya suaminya memerintahkan kepada kemungkaran, kan ini sebuah kemungkaran, nggak boleh seorang istri itu merubah ciptaan Allah, maka nggak boleh seorang istri taat kepada suaminya. Kalau merubah kan nggak boleh. Kalau memperbaiki, Kalau misalkan memperbaikinya itu untuk sebuah pengobatan, misalkan giginya nggak rapi, misalkan. Itu pertanyaan gua angkat tangan. Kalau behel gimana? Ya, kalau misalkan itu untuk suatu pengobatan, ya giginya nggak rapi, kemudian dia behel, apakah boleh untuk ilaj, untuk pengobatan? Para ulama mengatakan boleh. Tapi kalau untuk mempercantik diri, giginya sampai di filler, ya sampai itu segala macam, maka para ulama bilang mengatakan. jadi boleh. kalau misalnya ada apa, kayak misalkan apa sih sebutnya, bibir apa, suing ya? Ya, misalkan kayak gitu dia boleh. dioperasi sehingga bibirnya Lebih bagus normal. lagi. Nah, itu untuk pengobatan para ulama itu kalau ada alasan yang syar'i, ada alasan yang daruri, yang penting, maka para ulama mengatakan enggak apa-apa. Kayak misalkan dia rontok rambutnya terus dia tanam rambut misalkan, itu para ulama mengatakan enggak apa-apa. Nah, arti kata dari fitnahnya laki-laki adalah wanita, fitnahnya wanita adalah harta, apa tuh Nan? Arti maknanya dan kata itu. Taib. Karena kita sebagai laki-laki itu sangat mudah terfitnah dengan wanita ya. Kita melihat secara besarnya ya, karena laki-laki itu sangat mudah terfitnah dengan wanita. Dan wanita itu sangat mudah terfitnah dengan harta. Disebutkan Nabi SAW disebutkan bahwasanya paling banyak penduduk neraka, kata Nabi SAW, adalah para wanita. Paling banyak. Ya, paling banyak penduduk neraka. Nabi SAW itu pernah dilihatkan neraka dan Nabi mengatakan wa aktsiru ahliha an-nisa, yang paling banyak penduduk neraka adalah para wanita. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Ya, apakah mereka kufur kepada Allah? Kemudian Nabi mengatakan tidak, mereka kufur kepada para suaminya. Artinya apa? Mereka
tidak berterima kasih kepada suaminya. Suaminya ngasih sedikit nggak bersyukur. Makanya itu karena wanita itu suka yang namanya harta gitu. Ketika misalnya suaminya ngasihnya sedikit, akhirnya nggak bersyukur. Kemudian cukup terus ya. Ya, karena masa kurang dan kurang. Kata Nabi, jika seandainya seorang suami melakukan kebaikan sepanjang waktu, kemudian seorang wanita kemudian suami tersebut melakukan satu kesalahan ya, artinya mungkin kurang dalam masalah manusia namanya juga pasti. Melakukan kesalahan misalkan, kata Nabi SAW, maka wanita tersebut akan mengatakan sesungguhnya suamiku itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Padahal Kata Nabi SAW. mau kita ngelakuin Ini ngomong Nabi langsung. berarti gini, kita ngelakuin baik 1000 kebaikan, tapi kita salah sekali Langsung udah. jelek kita. Berarti kita salah terus. Kayak makanya kan ada istilah wanita selalu benar. Gitu. Pasal 1 wanita benar. Pasal 2. Pasal 2 balik ke pasal 1. Balik ke pasal salah, balik lagi ke pasal. Kalau salah balik ke pasal 1. Ya begitulah. Ya. Gitu, makanya para wanita itu sangat gampang sekali terfitnah dengan namanya kekayaan. Bahkan juga misalkan kalau kita bisa lihat nih, ada seorang laki-laki yang misalkan dia biasa ganteng lah, ya tapi nggak punya harta. Terus ada seorang laki-laki yang biasa aja tapi hartanya banyak misalkan. Tanyakan para wanita mana yang dia pilih. Harta pasti. Yang jelek lah. Yang jelek lah. Itu udah terbukti. Bohong. Ya kan, ntar alasannya apa, dengan banyaknya harta kan nanti bisa dipermak, jadi ganteng. Makanya itu ya, itu. Tapi ada beberapa temen gue Tapi itulah wanita ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok lah. Maka dari itu wanita pasti sealim apapun seorang wanita, sesoleh apapun seorang wanita, ya wanita. Pasti ada kekurangannya. Gitu, tapi ya. Seperti itu. Berarti Karena maksudnya kan fitnahnya wanita itu emang harta. Sebaik-baiknya wanita ke harta tetap agak ngintip berarti ya. Ada ya, karena itu sudah menjadi nggak bisa terus jadi kalau misalkan maksudnya kategori baik lah gitu, udah dia. Ya mungkin yang membatasi dia untuk tidak terfitnah dari harta ya agamanya tersebut. Kalau misalkan dia baik agamanya, ya mungkin dia bisa menghindari tidak terfitnah dengan harta tersebut. Tapi kita bicara mayoritas ya, kebanyakan ya wanita itu sangat mudah sekali terfitnah oleh yang namanya Di video harta. juga banyak tuh gold digger itu loh. Yang ngajakin kenalan, Ya. pura-pura jelek, taunya naik mobil keren. Nama kamu siapa? Langsung gitu. Betul. Tapi kalau kita berarti ya, emang perempuan tuh seindah itu Nan ya. Diciptainnya seindah itu dengan lakukannya dengan dengan keindahan yang Kidang. gitar Spanyol lah, ukulele. Ya, ukulele. iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dengan begitu indahnya luar biasa, tapi tetap ya namanya wanita itu bengkok ya. Maksudnya bengkok Rasulullah gimana sih Nan? Bengkok dalam arti artinya begini. Dilurusin malah patah. Iya, wanita itu bengkok kenapa? Karena wanita itu lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Ya, jadi kalau misalkan seorang wanita itu diluruskan, artinya dikeraskan, maka tulang tersebut atau tulang rusuk tersebut akan menjadi patah. Artinya makanya kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Maka engkau berbuat baiklah kepada wanita. Artinya subhanallah, wanita ini gak boleh terlalu dikerasin, gak boleh juga terlalu dibiarkan, dilembutkan, gak bisa. Jadi makanya artinya istausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada wanita ya yang dengan sewajarnya. Kita penuh lembut, kasih sayang luar biasa, berbuat baik kepada dia, tapi bukan berarti kita ngelosin gitu. Tapi kita tetap tegas gitu. Ya, tepat ada Jangan selalu waktunya diiyahin kita juga gitu ya. Kenapa? Jangan selalu sering diiyahin. Ya, harus ada batasan-batasannya. Jadi kalau terlalu los juga jangan, terlalu kasar, keras juga jangan. Dikerasin patah, dilosin nginjek. Kalau dilosin juga kan di ayat Al-Qur'an kan juga ada sebuah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para wanita, para istri itu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara sopan santun, lembah lembut. Tapi juga kita ada saatnya kita tegas, tapi ada saatnya juga kita harus berlemah lembut kepada wanita. Subhanallah, wanita itu kadang susah ditebak ya, luar biasa. Bukan kadang susah, emang susah terus ya. Nggak usah di ditebak. kehidupan deh.
dia mimpi ada di kita yang salah, kita disalahin. Gak usah dihidup, gak usah kita hidup begini. Dia mimpi, kita salah di mimpi dia nih. Kita disalahin. Bangun tidur digetak. Dan dari salah satu sifat wanita itu cemburuan orangnya. Disebutkan juga ya, mau sesoleh apapun, sesolehahnya wanita, sebaik apapun agamanya, dia pasti memiliki sifat cemburu yang luar biasa. Jadi cewek-cewek yang di poligami itu pasti ada rasa cemburunya. Pasti nggak ada. mungkin yang los banget. Normal gitu. Enggak, itu ya sesuatu hal yang normal gitu ya. Iya, Tapi betul. dosa kan kalau misalnya di poligami cemburu. Dia gitu. cemburu gitu. Karena itu fitrahnya seorang wanita. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha aja pernah cemburu kepada Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW waktu itu pernah memotong satu kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyisakan sedikit bagian untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat ya. Kemudian Rasulullah SAW sering menyebutkan kebaikan Khadijah, menyanjung Khadijah, sehingga akhirnya membuat cemburu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali aku lebih cemburu kepada Khadijah, sampai marah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW karena nggak terima ya, misalkan karena Aisyah cemburu kepada Khadijah, ya sebetulnya itu sesuatu yang wajar karena Khadijah diperlakukan tidak baik oleh Aisyah, sehingga akhirnya Rasulullah marah ya, yang membuat akhirnya memberikan nasihat kepada Aisyah. Ya emang wanita yang paling aku cintai adalah Khadijah. Karena kenapa? Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Khadijah adalah orang yang pertama membelaku. Banyak kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah yang dengan rahimnya aku memiliki keturunan. Karena Rasulullah SAW itu memiliki anak dari Khadijah, tapi tidak memiliki anak dari Aisyah radhiyallahu taala. Jawaban Aisyah juga bukan terserah. Bukan terserah gitu ya. Ya kemudian akhirnya baru di situ amarah Aisyah radhiyallahu anha meredam. Kemudian Aisyah mengatakan dalam dirinya, setelah itu aku tidak pernah lagi membicarakan yang namanya Khadijah atau menjelek-jelekan yang namanya lebih baik gak usah Khadijah. dipikirin kali ya. Ya lebih baik sudahlah disudahi. Karena ya pasti yang namanya perempuan itu pasti ada kecemburuan. Kadang juga makanya dia itu kita ketika misalkan baru menikah, kenapa lebih baik itu kita ngontrak, misah dari ibu kita? Karena itu perempuan itu pasti ada kecemburuan. Di saat kita misalkan baik sama orang tua kita, istri kita cemburu. Di saat kita misalkan baik sama istri kita, dilihat sama ibu kita cemburu. Gitulah perempuan, pasti memiliki rasa cemburu. Berat kayaknya berarti. Iya, Masya Allah. Cuman gini Nan, ini gue sedikit ya. Ini mah sedikit aja. Maksud gue ini kan kalau misalnya laki-laki boleh poligami. Kalau perempuan kenapa sih gak boleh poligami? Karena bukan poligami, poliandri. Nah, poliandri. Kenapa? Kalau misalnya laki-laki kan boleh punya 4 istri. Iya. Kalau perempuan kenapa gak? Ya cewek. Bener kan? Kalau laki-laki kan boleh punya 4 istri. Kalau cewek kenapa gak boleh punya 4 suami? Pertama itu merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kedua, hikmahnya dia disebutkan oleh para ulama karena laki-laki itu memiliki nafsu yang lebih besar. Ya jadi kadang laki itu tidak cukup dengan satu wanita. Ada yang sebagian gitu. Gitu. Ada belum beres. Ada sebagian laki-laki yang tidak cukup dengan satu wanita. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla itu membolehkan seorang laki-laki itu menikah sampai 4 kali. Tapi tetap yang menjadi catatan besar buat para laki-laki yang ingin berpoligami, dia harus berlaku adil. Karena itu. Ya, yang boleh cuma nikah doang ya. Kalau selingkuh? Jangan itu semua insya Allah tahu jawaban. Itu mas. Adilnya tuh gimana sih Nan? Apa yang disebut adil? Harus adilnya tuh gimana gitu? Harus sama rata. Apa menurut sama rata? Iya. Kayak uang per bulannya 3 juta, semuanya 3 juta. Iya. Dalam masalah harta, dalam masalah menginap, ya, misalkan di hari ini di istri pertama 3 hari, dia juga harus melakukan ke istri keduanya selama 3 hari juga. Oh nggak boleh satu kasur? Wallahu a'lam. Apa boleh satu kasur? Wallahu a'lam. Nah, misalkan gue poligami nih, gue punya 4 istri. Mau diaminkan atau enggak? Melihat dulu dia guys. Melirik dulu guys. Melirik dulu guys ya guys. Misalkan gue sanggup secara materi misalkan 3 juta sebulan, semuanya 3 juta. Terus masalah ranjang bisa masalah nginep ya, rapi gitu. Cuman masalah hati lebih condong
ke 1 misalkan. Itu gimana Nan? Itu. Itu makanya nggak bisa bohong deh. Maka dari bisa gue lebih condong ke yang pertama misalkan. Maka dari itu para ulama mengatakan masalah hati seorang laki-laki itu tidak bisa adil. Maka dari itu kan Rasulullah SAW itu lebih memilih Khadijah radhiyallahu taala anha. Enggak, berarti kalau misalkan masalah hati nggak bisa adil, Maka kalau masalah hati memang sesuatu yang sulit. Namun kita berusaha untuk berlaku adil. Tapi maka para ulama mengatakan masalah hati ini kita tidak bisa adil. Tapi dalam hal yang lain kita dituntut untuk adil. oh berarti boleh poligami walaupun hati kita condong ke satu orang gitu ya? Iya, Boleh. tapi di dalam adil di sini yang lebih tekankan itu masalah materi, masalah tadi rumah, masalah menginap, segala macam. Kalau itu rumah dituntut. misalkan sampai sedetail itu gak, misalkan yang rumahnya istri pertama kamar mandinya 2, istri kedua juga harus 2 juga. Iya, harus adil. Makannya harus Bukan ayam, sesuai semua harus kebutuhan. ayam gitu Nan. Yang penting intinya tidak menimbul kecemburuan, artinya Apaan tidak itu, menimbul dia mah kamar suatu. mandinya 2 aku masak. Iya, Suka intinya tidak menimbulkan suatu masalah kayak tadi ya. Kadang kan namanya wanita ya. Oh, Iya sih itu jadi masalah itu. itu Masalah kamar mandi. ya. Yang ukuran rumahnya 70 ya harus 70. 65. Waduh, ini dibahasnya sampai Oh berarti bukan gara-gara sesuai 5 kebutuhan. meter. Hah? Bukan sesuai kebutuhan. Lu sebulan tuh pengeluarannya cuma butuh segini gitu. Misalnya si A tuh butuh cuma 3 juta. Pengen 5 juta. Bukan sesuai kebutuhan. Wallahu Karena kan a'lam. punya anak misalnya dia anaknya 5. Iya. Oh iya ngerti Gitu. gua. Iya. Wallahu Jadi a'lam. maksudnya ya. si istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 1, anak 5 Ya. ke 10 juta, anak Iya. 1 3 juta. Oh ini dikasih segini kan anak gua 5. Ya, makanya itu. Istri ke 1 nanti ngamuk. Ini kan gue kasih 10 juta buat anak gue 5. Itu mah dia anaknya cuma 1, masa 10 juta juga? Iya. Skincare gua mana? Malah berantem terakhir. Ya mungkin itu juga menjadi suatu pertimbangan ya. Itu menjadi suatu. Makanya kata para ulama juga atau di ayat yang membolehkan poligami 2, 3 atau 4. Di ayat ini ditutup dengan apa? Lebih baik satu. Dan para ulama juga semua mengatakan lebih baik yang paling afdol adalah satu. Oh ada ujungnya tuh ada. Ada di dalam Lebih surat baik An-Nisa satu, itu. balik lagi. Iya. Lagi 1. Tapi boleh ya. Ya boleh. Tapi boleh. Tapi Minimum kita berapa kalau nikah? Lebih dari 4 4 boleh Nan. nggak boleh. Batasannya Lebih dari 4 nggak boleh. Oh 8 nggak boleh. Illa kecuali kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Tapi dia untuk umatnya, Gue pernah dengar soalnya Nabi itu lebih dari 4. iya betul. Istri Nabi itu ada 11. Iya kan? 11. Iya. Tapi nggak semua. Ada yang beberapa diceraikan Nabi kemudian Nggak sekaligus gitu. Iya. Dan Nabi juga menikahkannya itu diantaranya ada Janda-janda. janda-janda ya, bukan yang perawan kemudian dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Tapi Alaihi Wasallam. janda juga banyak masih muda. Maksudnya? Gimana maksudnya? Gimana tuh? Gimana maksudnya? Gimana udah nikah? Gimana? Farduda. Masya Allah ya, wanita ini luar biasa. Tapi baik lagi, kalau kita mau bercerita ya, kan sebagian orang mengatakan wah wanita itu harus setara dengan laki-laki. Oh, itu ya. tuh nggak banyak. Sekarang tuh banyaknya. Ini Pepe Wawon. Ada disebutnya emansipasi wanita seorang wanita. Kalau kita mau lihat sejarahnya para wanita sebelum datangnya Islam ya, disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya para wanita dahulunya sebelum datangnya Islam di masa-masa jahiliyah itu wanita itu sangat-sangat dihinakan dan tidak ada nilainya sama sekali. Bayangkan sebelum datangnya Islam wanita itu nggak ada nilainya sama sekali, bahkan dihinakan. Waliyadzubillah. Oh malas parah itu ya. Iya. Dan bahkan bangsa Arab dahulu kalau punya anak perempuan itu malunya sebagai aib yang sangat luar biasa. Wah. Iya. Kalau punya apa? Punya anak perempuan. Aib Aib yang sangat luar biasa. Ini bahkan diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan tersebut ya yang mereka dikuburkan secara hidup-hidup nanti akan bertanya ya dengan sebab apa mereka dibunuh. Itu sebabnya apa? Nah, sampai sekarang belum tahu nih. Itu karena malunya luar biasa. Jadi karena perempuan itu nggak bisa bekerja dulu,
nggak bisa menghasilkan apa namanya gitu itu, ya. nggak bisa perang. Ya. Karena zaman dulu perempuan ya udah jadi sebagai waliyatubillah sebagai babu, sebagai penafsu. Makanya di film-film, kalau lihat film-film zaman dulu tuh, film-film kayak film-film ini itu cuma jadi Viking kayak gitu tuh. Perempuan tuh cuman ya udah Ya, jadi buat para laki buat main-main aja ya. Itu sebelum datangnya Islam ya. Bahkan juga di dalam surat An-Nahl ya, bisa kita baca nih, ada sebuah ayat dijelaskan di sini dalam surat An-Nahl ayat 58. Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila dikabarkan kepada mereka dengan kelahiran seorang anak perempuan, apa mereka yang terjadi, dhalla wajhu muswadda. Para ayah nih mukanya kesal, merah, marah luar biasa. Yatawara minal qaumin su. Mereka itu menyembunyikan dirinya, malu luar biasa. Kalau punya anak perempuan, tahu anaknya perempuan, mereka malunya luar biasa. Bersembunyi, nggak mau apa namanya ke tengah-tengah masyarakat, itu nggak mau. Saking malunya luar biasa. Ma busyira bihi ayam suku alahun am yadusuhu fit turab. Pilihannya cuma dua. Dia hidup di dalam kehinaan karena punya anak perempuan, atau anak tersebut dikubur secara hidup-hidup. Gokil. Parah itu nih. Tapi yang ngelahirinnya berarti selamat ya? Ya, berarti itu pilihannya yang kedua. Udah ada cewek tuh. Yang ngelahirinnya kan perempuan. Iya, makanya Berarti kan itu pilihannya dua. Oh, si bapaknya hidup dalam kehinaan, Iya. kemaluan, ya karena dia misalkan menikah apa segala macam. Yang kedua, atau dia mengubur anaknya secara hidup-hidup. Boleh itu bilang. Bahkan disebutkan juga sebelum datangnya Islam, para wanita ini gak dapat waris. Mereka ketika misalkan suaminya meninggal itu tidak mendapatkan hak waris. Bahkan istri seorang ayah itu bisa diwariskan ke anaknya. Istri seorang si ayah. Ayah bisa dipakai oleh anaknya. Bisa diwariskan ke anaknya. Waliyatubillah. Bayangkan. Serusak itu berarti ya. Saking gak ada harganya tuh seorang wanita dulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, maka ketidakadilan tersebut, kezaliman tersebut dihapuslah. Sehingga akhirnya para wanita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya para wanita dapat hak waris dari suaminya. Seorang wanita dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika seorang wanita dia beriman kepada Allah, kemudian laki-laki yang beriman kepada Allah memiliki kedudukan yang sama. Ya, di dalam keimanan ya, ketika seorang wanita beriman kemudian laki-laki beriman memiliki kedudukan yang sama, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Islam ini perempuan ini sangat dimuliakan. Tapi sekarang banyak yang nyalahin gara-gara Islam, perempuan jadi keterbelakangan, dikekang. Islam padahal ya. Ya, kalau kita mau lihat sejarah bagaimana hadis Nabi, bagaimana Allah memuliakan seorang wanita, wanita pasti bersyukurnya luar biasa. Iya, tinggal lihat film-film zaman ini aja kayak film Viking, film-film kayak gitu tuh. Perempuan tuh bener-bener nggak ada gunanya di film-film bule gitu ya. Itu bule yang bikin sendiri itu. Iya. Mereka yang bikin sendiri. Nah, makanya itu. Tapi sekarang kita digiring opini, justru Islam lah yang membuat keterbelakangan para wanita. Islam justru dolim sama wanita. Dia nggak tahu sejarahnya para wanita nih dulu saya apa. Islam yang menyelamatkan kedudukan seorang wanita. Luar biasa. Pakai sekarang perempuan udah diselamatin, pakai ngomong nggak butuh laki-laki lagi. Kalau ditarik berarti ke sejarahnya zaman sebelum Islam. Iya. Mereka punya agama enggak? Ini agak sedikit ngegeser sedikit ya. Iya. Mereka Itu punya agama. kapan ah? Ya, maksudnya itu disebutnya masa jahiliyah, masa sebelum kedatangan Rasulullah SAW, masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka punya agama, dari bangsa Yahudi, dari orang-orang Nasrani. Zaman Nabi siapa maksudnya? Ya berarti antara sebelumnya itu Nabi Nuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka berpegang teguhnya ke orang-orang ke nabi sebelumnya. Dan dan di saat itu manusia dalam keadaan yang jahil sangat bodoh luar biasa. Gak ada aturannya. Gak ada aturannya. Terus sekarang juga kan sekarang tuh ya kayak pemerintah juga kan bikin program tuh anak 2 tuh cukup gitu. Sampai banyak beredar pemikiran-pemikiran kalau misalkan punya anak 3, 5, si ceweknya tuh marah, emang gue pabrik. Ngerti gak? Emang gue pabrik produksi anak gini. Maksud gue sampai ada kata-kata begitu, sampai ada pemikiran begitu, salah gak sih? Kalau misalnya si perempuan ini nggak mau punya anak banyak, tapi suaminya pengen gitu.
Iya. Yang pertama, Nabi SAW memerintahkan seorang wanita atau seorang laki-laki ya mencari seorang wanita yang subur. Artinya apa? Nabi ini sangat bangga, sangat senang kepada dengan banyaknya umat. Ya, dengan banyaknya anak itu Nabi SAW itu sangat bangga dan sangat senang. Ya, jadi kalau kita misalkan menentukan atau seorang wanita menentukan anak, mau anaknya 1, 2, berarti dia bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Maka ini sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Dikasih Allah punya anak banyak, alhamdulillah, bersyukur. Kalau misalkan bayangkan, bahkan seorang wanita yang belum punya anak aja itu sangat mendambakan dan sangat ingin punya anak. Tapi ini yang Allah kasih banyak anaknya justru mengeluh atau bahkan dia membatasi dirinya agar tidak punya anak. Ya, makanya ini sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, nggak boleh. Perempuan nggak mau nikah, Nan, boleh gak? Dia nggak mau nikah, udah deh gue nggak mau nikah aja, boleh gak? Perempuan. Atas dasar apa? Apakah aja, gitu. Kalau misalkan tidak ada alasan yang syar'i, misalkan ada alasan yang membenarkan dia tidak menikah, maka itu tidak boleh. Oh berarti boleh kan kalau misalkan ada alasan. Ada alasannya? Misalkan Alasan yang ngebolehin dia gitu. enggak. Kalau misalkan dia seorang penuntut ilmu ya, dia sibukkan dia sibukkan tetap belajar luar biasa apa segala macam sehingga akhirnya dia tidak menikah. Nah, para ulama mengatakan ini masih boleh. Ya. Belajarnya belajar Artinya ilmu dia duniawi, ustazah gitu. Enggak, dia belajar ilmu agama, dia sibukkan tentang ilmu agama, dia berdakwah luar biasa, sibuk luar biasa dengan ilmu, maka para ulama sebagian mengatakan boleh. Tapi ini sesuatu yang kurang baik ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan laki-laki dan wanita itu untuk mereka menikah. Ya kan? Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah menciptakan seorang wanita litaskunu ilaiha, yang mana tujuannya adalah agar laki-laki itu merasa tenang dengan wanita tersebut. Adanya kehadiran seorang wanita ini menjadi seorang laki-laki ini menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara keduanya itu rasa kasih dan sayang. Jadi perintah menikah ini perintah dari Allah Azza wa Jalla, bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama diperintahkan untuk menikah. Kalau dilihat dari zaman dulu kan itu yang dibolehin tuh penuntut ilmu kan. Dari zaman dulu sampai sekarang ada gak sih contohnya yang dia nih benar-benar wanitanya penuntut ilmu banget, terus nggak nikah gitu dan namanya tuh bagus, bagaimana? Wallahu alam, ana belum. Jarang juga nih kalau misalnya tokoh-tokoh, nggak tahu setahu gua ya, yang gua tahu nih rata-rata tuh banyaknya laki-laki. Perempuan tuh jarang gitu. Iya, betul. Perempuan tuh jarang tokoh gitu di Islam ya. Ngomong di Islam. Ada nggak? Wallahu alam ya. Ya mungkin kalau laki-laki tersebut kayak tadi sebutkan sama Adam, ada sebagian laki-laki yang mereka tidak menikah karena disibukkan tentang ilmu. Dia belajar luar biasa. Tapi kalau perempuan, wallahu alam, ana belum pernah dengar. Tapi emang siapa? ada dia kalau salah itu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak menikah kalau tidak salah, karena beliau sibuk untuk belajar, menuntut ilmu, berdakwah sampai akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan beliau tidak menikah. Berarti kalau ceweknya tahu nih, gue nggak bakal bisa ngasih keturunan, ya masih boleh nikah gak? Perempuannya, maksudnya kayak ada. Jadi si perempuan udah tes ke dokter, kalau dia tuh nggak bisa punya anak ya, rahimnya diangkat terus lah bagaimana. Dia minta dia menikah lagi. Enggak boleh. Kalau kemana tadi? Nggak bisa apa? Boleh nggak nikah gitu? Gue nggak mau nikah gara-gara nggak punya ngasih tuh. Nggak bisa ngasih keturunan. Oh enggak, itu enggak. Ya balik lagi masih ya. Banyak kan ceweknya insecure gitu lah. Gue bisa ngasih keturunan nih ke lu. Iya, wallah alam. Tapi balik lagi, semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Yes, ya. Mungkin dokter hanya bisa benar ya. Iya, dokter hanya bisa memvonis ini tidak punya anak apa, tapi berapa banyak orang-orang yang divonis oleh dokter nggak punya anak, tapi dengan dia berdoa kepada Allah, dengan dia menikah dengan subhanallah dan akhirnya punya keturunan. Sarah. Ya, betul. Apa itu? Kita bicara masalah Sarah nih, luar biasa. Siapa Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berkaitan dengan tadi Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan sebuah pasangan ya, Nabi Ibrahim dengan Sarah. Suatu ketika Nabi Ibrahim dan Sarah itu sedang melakukan perjalanan
Ya, asalnya Nabi Ibrahim dan Sarah itu tinggal di Babilonia. Babilonia itu adanya di Irak. Ya, kemudian dengan berjalannya waktu hijrah atau pindah sampai ke negeri Mesir. Disebutkan sampai negeri Mesir. Dan di Mesir itu kalau kita tahu pemimpin mereka itu disebut Firaun. Jadi Firaun itu bukan hanya orang ya, nama orang, tapi Firaun itu seperti presiden, jabatan. Nah, kalau di Romawi itu sebutnya kaisar. Ya, para kaisar, emperor. Nah, kalau di Mesir itu disebutnya Firaun. Firaun banyak salah sangka tuh. Bukan Jadi bukan Firaun yang zamannya Nabi Musa enggak, tapi pemimpin Mesir itu disebutnya Firaun. Baru tahu Firaun. Iya, pemimpin Mesir itu disebutnya Firaun. Dan ketika sampai di Mesir, pemimpin Raja Mesir Firaun ini terkenal dengan kezolimannya luar biasa, dan dia terkenal itu dengan tergila-gila kepada seorang wanita yang cantik. Ternyata disebutkan dalam sebuah riwayat, Sarah ini memiliki wajah yang cantiknya luar biasa. Nah, ketika memasuki kota Mesir, Nabi Ibrahim ini sebetulnya ketakutan, karena takut Sarah ini bakal diambil sama Firaun, pemimpin mereka. Karena terkenal nih Firaun ini. Firaun ini terkenal dengan yang luar biasa. Kalau ada wanita cantik udah harus dijadikan selirnya atau dijadikan istrinya. Dan akhirnya subhanallah, berita kecantikan Sarah akhirnya tersebar di mana-mana, dan akhirnya sampailah berita tersebut kepada Firaun. Akhirnya Firaun memerintahkan prajuritnya untuk apa? Mendatangkan Sarah di hadapannya. Kemudian akhirnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah itu ada di hadapan Firaun tersebut, Nabi Ibrahim membisikkan kepada Sarah, jangan engkau mengatakan bahwasannya aku adalah suamimu. Nanti kita akan tersebutkan kenapa alasannya. Tapi katakanlah aku adalah saudara laki-lakimu. Di sini Nabi Ibrahim berbohong kan? Tapi para ulama mengatakan di sini Nabi Ibrahim sebetulnya tidak berbohong. Karena apa? Nabi Ibrahim mengatakan saudaranya Sarah karena saudara seiman. Karena saat itu yang beriman cuma Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berbohong di sini. Tapi di situ posisinya Nabi Ibrahim udah tahu belum dirinya itu nabi? Sudah karena beberapa wahyu yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau misalkan Firaun tersebut mengetahui satu pasangan ini suami istri, pasti istrinya bakal diambil dan suaminya akan dibuang. Tapi kalau misalkan ini adalah adik kakak, maka Firaun tersebut nggak akan ngusik. Lebih menghargai pasangan adik kakak dibandingkan pasangan suami istri. Nah, maka dari itu Ibrahim mengatakan kepada Sarah, jangan kau katakan aku adalah suamimu, tapi katakanlah aku adalah saudara laki-lakimu. Kemudian ketika ditanya, siapa yang bersamamu ini? Kemudian Sarah mengatakan dia adalah saudara laki-lakimu. Di situ Firaun, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi terhalang. Itu udah pengen ngedambaknya luar biasa, tapi karena ada saudaranya, terhalang akhirnya. Tapi karena Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa, akhirnya Firaun gelap mata. Akhirnya ketika Firaun pengen memegang tangannya Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah wanita yang suci, tidak ada yang pernah menyentuh tanganku. Jika seandainya raja tersebut ingin menyentuh tanganku, maka buatlah dia lumpuh. Subhanallah, gak lama setelah itu tangan raja Firaun tersebut lumpuh akhirnya, gak bisa disentuh Sarah. Seketika lumpuh tangannya. Kemudian Sarah mengatakan, ya Allah, jika seandainya raja tersebut lumpuh, orang-orang akan menyangka kepadaku, akulah penyebabnya. Kemudian berikanlah dia kesehatan. Dengan seketika akhirnya raja tersebut tangannya sehat lagi. Pegang lagi. Itu pengen dipegang lagi. Kedua kalinya pengen dipegang lagi. Ketika pengen dipegang lagi, lumpuh lagi. Kemudian akhirnya didoakan oleh Sarah sehat lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya Firaun nyerah. Kemudian mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, yang bersamamu ini bukan seorang manusia, ini setan ini katanya. Sejen ya mas. Cantik setan. Iya, kata Firaun, wahai Ibrahim, yang bersamamu ini bukan manusia, ini setan kayaknya ini. Dengan seketika bisa nggak bisa disentuh katanya. Akhirnya setelah itu kemudian Firaun mengatakan,
wahai Ibrahim, untuk jaga-jaga akhirnya aku berikan kamu seorang budak. Nah, budak itulah yang disebut dengan namanya Hajar. Nah, pernikahan Ibrahim Jadi masih Fir'aun, Nabi Ibrahim dikasih pembantu lah. iya, dikasih pembantu buat jaga-jaga. buat jaga-jaga, takutnya ini masalahnya ini setan nih, bukan manusia. Makanya buat jaga-jaga nemenin Nabi Ibrahim, akhirnya dikasihlah seorang budak yang bernama Hajar. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah itu tidak memiliki anak. Kemudian setelah berjalannya waktu, akhirnya karena Sarah tahu ya dia nggak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya Sarah mengikhlaskan Hajar untuk menikah dengan Nabi Ibrahim. Sebelumnya Hajar itu beriman dulu kepada Nabi Ibrahim, ya, beriman kepada Allah atas ajakan Nabi Ibrahim, barulah di situ akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Nah, dari pernikahan itulah barulah Nabi Ibrahim memiliki anak yang disebut dengan Nabi Ismail, dan disitulah barulah keturunannya bangsa Arab. Nah, karena Nabi Ibrahim akhirnya punya anak dari Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim lebih condong. Tapi itulah ya, karena seperti yang tadi dibilang ya, kita masalah hati ini nggak bisa 100% adil, pasti ada kecondongan kepada siapa gitu. Nah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih condong kepada Hajar karena Nabi karena Hajar ini bisa memberikan keturunan ya. Nah, di saat itulah kemudian Sarah sifatnya wanita apa? Cemburu. Kamu iya. Kamu berubah. Kamu milih ceraikan dia apa milih aku gitu? Enggak. Maksudnya ini ayat ungkapan aja. Zaman sekarang. Iya, biasa kan orang gitu. Kamu milih dia atau ceraikan aku. Nah, akhirnya disitulah Sarah cemburu ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitulah wanita. Tapi dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, akhirnya Sarah pun memiliki keturunan. Ya, yang di keturunannya Nabi Ishak ya, dan itulah Ishak akhirnya dari situlah keturunannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dari Nabi Ishak, baru keturunannya adalah orang-orang Yahudi. Itulah wanita ya. Apa pencemburuannya. Tapi itu tua ya. Nah, Sarah pas punya anak umurnya. Wallahu alam apakah dia wanita yang tua? Wallahu alam. Ana tidak baca apakah dia wanita tua, tidak disebutkan umurnya. Tapi yang jelas Sarah itu punya anak setelah Hajar itu punya anak. Artinya ini kan sesuatu yang mukjizat dari Allah ya. Maksudnya ini suatu karunia dari Allah. Yang dulunya subhanallah nggak punya anak, tapi dia akhirnya bisa punya anak. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sama satu kesimpulan lagi Nan. Sarah tadi tuh ngedoa langsung diijabah. Berarti kan sedekat itu tuh sama Allah. Tadi bagian hati. Ya itu menunjukkan apa? Sesoleh-solehahnya wanita, sedekat-dekatnya dia dengan Allah, tapi yang namanya wanita punya sifat pencemburu. Artinya mau dia wanita yang salehah, wanita yang biasa, yang namanya sifat cemburu itu tabi'i. Ya, maksudnya itu sifatnya wanita ya. Jadi makanya kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, maka berbuat baiklah kepada wanita. Artinya apa? Ketika misalkan wanita kita punya sifat cemburu, ya kita harus maklumin. Kita harus mewajarkan. Maksudnya kita harus menyikapinya dengan kesabaran, dengan kelembutan. Jangan dibalas ketika wanita cemburu, kemudian kita malah temperamen atau marah. Nah, ini nggak akan ketemu akhirnya. Maka ketika kita menghadapi seorang wanita dengan kekurangannya, maka kita sebagai laki-laki yang lebih mengedepankan akal harus bersikap bijak. Ya, harus bersikap lebih ke legowo ya. Ya, harus bersikap bijak. Artinya ya bisa memaafkan kekurangan yang ada pada istri kita gitu. Nah, aurat perempuan nih yang paling kecil itu ini dosa. Apa tuh Nan? Yang paling kecil nih auratnya, kayak contoh kelihatan rambutnya dikit, kelihatan apanya gitu Nan. Apa Nan yang paling kecil? Batasannya apa sih? Gue pengen tahu tuh. Batasan aurat perempuan. Iya, batasan aurat perempuan. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya batasan seorang wanita itu hanya muka dan telapak tangan saja yang boleh dilihat atau nggak harus cadar ya. Ya, kalau masalah cadar ini sebagian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang
menyunahkan. Tapi ana lebih berpendapat ke yang hanya sunnah ya, ajaran apa namanya, jika dikerjakan dia mendapatkan sebuah pahala dari Allah. Jadi muka dan telapak tangan. Dan juga Nabi SAW mengatakan sautun nisa aurah, suara perempuan juga termasuk dari aurat. Makanya juga Suara juga. ya makanya itu. Berarti Desakan-desakannya gitu. Makanya itu kalau kita misalkan telepon-teleponan misalkan ada yang bukan Komandannya nyanyi. yang lawan jenis. Nah, sekarang kita sebagai laki-laki kita tutup mata deh. Kita nggak tahu nih perempuannya seperti apa ya. Kita tutup mata, kita dengerin suaranya, kita hayati suara. Yang di pikiran Anda apa? Oh iya mah. Ini wanitanya keren. luar biasa bahaya begini berarti ya. begini. Maka ternyata pas dilihat Ada jakun ya? Berarti enggak, kalau misalnya wanita nih mau ngegoda laki-laki dari suara, berarti dia dosa tuh. iya. Ya, itu. Ya makanya ketika misalkan wanita ketika telepon misalkan dengan siapa itu seorang wanita itu nggak boleh dia memperindah suaranya. Iya, kenapa itu nggak boleh? Itu dosa dia. Dosa, Wah, karena bahaya nih guys ya. suara seorang wanita ada termasuk dari aurat. suara wanita. Suara bos. wanita adalah aurat. Berarti dia ngobrol harus ke yang mahrum ya, Mren? Enggak, maksudnya dalam Ketika misalkan ngobrol ya apa namanya? bahaya ya. Ya, Beli telur ke warung. Mang. Aurat ya enggak, maksudnya begini, aurat di sini ketika seorang wanita itu memperindah suaranya, melembut-lembutkan. Nah, itu begitu tuh karena Iya. ya ente pasti itu dong. Apa sih kamu? Atau enggak call center kadang gitu. Iya, Pak. wah. Ente enggak ngelihat nih seorang wanita tersebut ya. Tapi dengan suaranya yang indah apa pasti bayangannya tuh, waduh ini perempuan Ada yang luar menyelesaikan. biasa ini. Nah, itu. Makanya itu banyak laki-laki yang terfitnah dari suara karena itu kata Nabi SAW, suara wanita adalah aurat. Tapi nggak bisa kerja yang kayak gitu ya, customer service. Ya. Tapi dengan niatnya dulu ya Nanya. apa? Ya. Niatnya dulu. Kalau misalnya telepon, halo. dulu. Ya. Kan tergantung niatnya kan Nan. Kalau misalkan niatnya kayak Betul. Ya. Kalau niatnya gimana? niatnya Niatnya emang nggak niat gitu tuh. menggoda kan, Ya, dosa betul. tuh berarti ya. Kembali lagi niat. Auratnya. Ya, Aurat tadi mana gimana tadi? Jadi auratnya aja. Tadi kan tangan, Telapak tangan dan muka. Jadi semua selain dari itu harus tertutup. Termasuk itu betis, kaki dan apa itu juga harus ya semuanya harus tertutup. Harus tertutup. Kalau gue pernah dengar ini, gue nggak tahu Semuanya. benar atau enggak ya. Gue nggak tahu benar atau enggak. Ada penghafal Quran, terus ngelihat betis perempuan. Benar. Itu imam Terus lupa hafalannya. Iya. Itu betul. Itu terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ketika menjelaskan suatu ilmu di dalam majelisnya, Imam Syafi'i itu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, cuman begini dong. Kemudian Imam Malik mendatangi Imam Syafi'i, bercanda apa? Aku menulis wahai Imam, katanya. Kalau benar kau menulis apa yang aku sampaikan, engkau bisa, coba apa yang ya coba storekan. Subhanallah, dari pertama sampai terakhir apa yang disampaikan Imam Malik itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala memberikan sebuah kitab namanya kitab Muwatta, kitab yang tebal luar biasa, dikasih pinjam kepada Imam Syafi'i, baca. Kemudian besoknya buku tersebut dibalikin lagi ke Imam Malik. Wahai Imam, aku telah membacanya. Kata Imam Malik, baru sehari ente. Ternyata pas dites semuanya kitab Muwatta dari awal sampai akhir hafal, luar biasa. Dan itu suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pernah ke pasar. Kemudian ada seorang wanita yang roknya atau baju bawahannya itu tersipu angin sehingga betis seorang wanita tersebut akhirnya terlihat. Dan subhanallah Imam Syafi'i nggak sengaja ngelihat betis wanita tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan apa? Di dalam sebuah syair mengatakan, syakautu ila waqi'an suha hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu syair dari Imam Syafi'i. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala, tentang jeleknya hafalanku. Bayangkan, disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu gara-gara cuma ngelihat betis nggak sengaja. Kata Imam Syafi'i apa? Jeleknya hafalanku. Hafalanku akhirnya berantakan luar biasa.
Itu lihat Pusing, lihat brother. betisnya hafalannya Berantakan. pantesan situ pe lupa terus. Buset. Kena kok terus. Maka dalam syair tersebut dikatakan wa akhbarani bi anna ilmu nurun. Kemudian Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik kan, cuman baru ngelihat dan nggak sengaja, subhanallah, ngeliat hafalannya berantakan luar Sekarang biasa. aja di jalan-jalan bukan betis betis lagi. lagi. Nan itu gimana Nan? Kan maksudnya Ayap. itu Apa kita maksudnya hindari ke daerah bukan situ? bukan yang kita mau tuh gak. Kadang juga kan kita gara-gara nggak sengaja set. Awalnya gitu lah. Makanya kan diperintah. Apaan tuh? Makanya diperintahkan oleh Nabi SAW itu untuk apa? Ghaddul basar, Apa tuh? menundukkan pandangan. Jadi kalau laki-laki Pakai motor kan nggak mungkin gini nah. bukan berarti terus ngelihat ke bawah. Ya, maksudnya ketika misalkan ketika kita ngelihat langsung apa kita alihkan pandangannya terus gitu. ya bukan serta-merta terus kita menikmati gitu. Ketika kita melihat dengan astagfirullah kita tundukkan pandangan. Itu kan bukan terus godol basah itu jalan terus aja apa Jadi ngelihat. kalau nggak sengaja langsung gitu. Ya, artinya gitu. Ketika kita melihat masa bukan siang-siang. Set. Ya, sepanjang jalan depan begitu kanan kiri kemana ya? Tapi dan kalau misalnya ada tempat keramaiannya kayak gitu, kita datengin apa kita hindarin lebih baiknya nih? Kita tahu nih. Tempatnya lebih bahaya bos. Luar biasa. Gimana nih bos? Luar biasa. Kita lebih itu kita udah tahu nih. Oh ini kalau kita kesini nih. Kalau kita kesini nih banyak nih yang buka-buka aurat Ke nih. pasar gitu Pasar. kan, pasar ke mall. ya Gimana tuh Nan? Tapi kita butuh harus ke situ gimana? butuhnya apa? Ya. Kita Hindari dia lebih baik alam kan alam. lebih baik dihindari ya Kan kita kan kayak misalkan gini dah, kita mau beli sayur lah gitu, mau beli apa buat kan ke pasar gitu kan, pasar kita nggak tahu, nggak bisa kita gue mau datang kalian tutup aurat, nggak bisa gitu kan kita. iya makanya ya betul kita nggak bisa mengatur orang ya. Tapi makanya kan kata Nabi SAW yaitu salah satunya dengan cara ya qudul basar. Ketika misalkan kita lihat beli ya misalkan nggak pakai aurat ya beli tek udah kita tundukkan pandangan lagi. Lada. Nggak ya Ada. artinya Makanya kan kayak enak begitu gue sebenernya pakai kacamata tuh pas buka merem. Iya tas selada. Gitu kan. Iya. Kembaliannya mana? ya maksudnya artinya kita tidak menikmati pandangan tersebut lah. Kita tidak menikmati pandangan tersebut. Tapi kalau sekali nggak sengaja itu hadiah bukan? Buset tadi ya. Hush, gila. Hush. Maksudnya hush. Ya, kalau soal kalau ana tidak salah itu disebutkan dalam hadis an-nadratul ula lak wa laysa tsaniyah. Pandangan pertama itu untukmu artinya dan tidak diikuti dengan yang kedua. Ketika misalkan kita tidak sengaja yang satu sudah itu menjadi milikmu kemudian tidak diikuti dengan yang kedua. Bukan Nggak boleh dilihat satu lagi. Yang satu Lihat nggak lagi. dosa, yang kedua kalau lihatnya dosa. itu. Makanya pas gini set. Sekali. Tahan. Pak. Itu bisa nih ngeliat Begitu dong. Ya. Enggak boleh Gitu gitu. dong. berarti kalau- salah, orang pada Kalau salah. lihat nih, Jangan. kalau lihat di video harus di skip berarti ya. Skip. Dia kurang lebih seperti itu. Artinya kalau Baik. yang pertama itu untukmu dan Skip. tidak diikuti dengan yang kedua. Cuman kan ini ya di zaman sekarang kan ya cewek-cewek pada berani pakai bajunya. Kenapa ya Nan? Wallahu a'lam. Itu kembali kepada dirinya Apa sendiri nggak maksud ya. gue apa tanda-tanda akhir zaman? Ya. Iya. Ya termasuk Berani lu, Dan, kemana-mana sekarang. wanita Kemana-mana ini. bahkan Tapi tapak tangan dosa kan? Tapak kaki dosa. Tapak kaki. Bari tunjuk Iya. telapak tangan. Tapak kaki. Dosa. wallahu a'lam. Iya, Cuman telapak kaki nih. Sokoro ya pokoknya mah. kaki. Kaki dosa. Dosa. Wallahu a'lam. Cuman anak lebih
melihat dari dalil-dalil ada ya bahwasanya kaki juga termasuk dari aurat. Karena yang dibolehkan itu hanya muka, wajah dan kedua telapak sama tangan. ini Nan, kebetulan nih, lu kan nggak pakai celana panjang. Aurat laki-laki Nan. Sampai mana? Nanti kan itu ngomongin celananya aja pendek, kasih tahu coba. Tapi kan anak masih menutup aurat. Nah, Iya, batasan yang mana? batasannya. Batasannya. Batasannya Buat laki-laki. Kalau tadi kan buat cewek, sekarang buat cowok. buat laki-laki ya, batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Oh berarti kita mainin dada. Cuman katanya ada yang ngomong Tapi lebih itu kayak suul adab, kurang adab. Ya, itu lebih ke kurang Tapi adab. nggak dosa. Kalau bisa udah ya kita tidak berdosa. Nan, Lebih ke di suul adab. atas dengkul apa di bawah dengkul? Itu dia. Di bawah dengkul. Jadi dengkul ini harus tertutup. gini ya, gue pernah denger gini Nan, bukan dari pusar sampai lutut, tapi antara pusar dan lutut. Waduh. Gue pernah denger tuh. Taib. Jadi maksudnya kalau misalkan sekalipun lu pakai celana pendek di atas lutut tuh masih ya nggak apa-apa. Ya. Cuma asal jangan sampai kesini banget gitu ya. Ada sebuah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau lebih berpendapat bahwasanya aurat laki-laki itu hanya kemaluan saja. Kemaluan depan dan belakang. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya. Makanya kadang orang pakai celana pendek ya. Tapi ini pendapat yang lemah. Jumhur ulama semua, jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut, bukan antara pusar sampai ke lutut, tapi dari pusar sampai ke lutut. Itu aurat seorang laki-laki. Ya, pusar sampai ke lutut. Dan juga termasuk aurat wanita itu tidak memakai pakaian yang ngetat. Oh jadi walaupun tertutup ngetat nggak boleh. Itu nggak boleh. Berbentuk gitu ya. Berbentuk nggak boleh. Cewek boleh. Sekarang Perempuan nggak boleh. Itu perempuan. tarik tuh bunyi. Termasuk dari aurat wanita juga, artinya seorang wanita itu tidak boleh memakai baju yang mengikuti lekuk tubuhnya, itu termasuk dari aurat. Maka dalam Al-Qur'an julurkanlah pakaian kalian wahai para wanita. Artinya menjulurkan di sini artinya dengan pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh. Kalau pakai gue hordingin. Nan. Cuma gini Nan. Pakai celana laki-laki sampai bawah mata kaki, dosa nggak itu? Tapi berkaitan dengan celana juga ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya, maka tempatnya adalah di neraka. Maka seorang laki-laki itu sebetulnya tidak boleh melebihi pakaian celananya itu lebih dari mata kaki. Pantesan tapi sekarang malah tapi gini Nan, yang cingkrang tapi diledekin sekarang ya. Cingkrang berjenggot cingkrang, wah rusak aja itu mah. Bener lu teh. Oh iya. Padahal kalau misalnya kita pakai celana di bawah mata kaki, neraka. Itu balasannya neraka. Makanya Itu nggak ada ininya Nan. Nggak ada misalkan, tapi kalau misalkan begini nggak ada tapi. Oh nggak boleh. Dan Maksudnya khusus sebabnya apa? Waduh. Wallahu Pakai sepatu a'lam. Nan. coba lihat aja sekarang kita Di antara para ulama yang menyebutkan Gua. di antara hikmahnya, artinya jika seorang laki-laki itu menjulurkan celananya lebih dari mata kaki sampai menyeret ke tanah, itu ciri dari kesombongan. Nah kalau cewek Justru kalau wanita disunahkan untuk memperpanjang bajunya bahkan sampai menjulur ke tanah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau pakai sepatu mah aman ya, kaos kaki. Kenapa? Kaos kaki sepatu aman, maksudnya ketutup juga. Oh, kalau misalkan sepatu itu melebihi mata kakinya, itu disebut khuf ya. Disebut ada bab namanya khuf. Khuf itu artinya sepatu yang melebihi mata kaki atau kaos kaki yang lebih mata kaki, itu tidak mengapa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh iya. Sepatu yang melebihi mata kaki ya. Tapi ini yang dari atas ke bawah celana itu, baik itu dari celana, baik itu dari sarung, baik itu dengan gamis ya, pakaian apapun yang menjulurkan lebih dari mata kaki itu dilarang di dalam agama. Oke. Ada lagi? Taib. Oke. Ada lagi ya? Insyaallah yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Ustaz.
Tron.